Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang sistem endokrin ya, atau biasa dikenal dengan sistem hormon ya. Kita akan belajar kira-kira sistem hormon apa saja yang ada di dalam tubuh manusia. Ya. Sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ya. Nah, kelenjar endokrin sendiri merupakan kelenjar buntu, maksudnya tidak ada salurannya, karena hasil sekresinya itu langsung masuk ke dalam peredaran darah dan cairan limfe, dan beredar dalam jaringan tanpa melalui sebuah saluran, makanya disebut sistem yang buntu. Nah, di dalam tubuh manusia dan hewan memamah pihak yang lainnya itu kurang lebih mempunyai sistem endokrin yang sama ya. Misalkan manusia, sapi, hewan yang menyusui itu mempunyai sistem endokrin yang tempat dan produksinya yang hampir sama. Yaitu yang pertama ada yang namanya kelenjar hipotalamus ya, di mana kelenjar hipotalamus ini terletak di otak yang mengontrol sistem hormon. Ia melepaskan hormon ke bagian lain dari otak yang disebut kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ya, yang terbagi dua, ada bagian anterior dan ada bagian posterior. Kemudian fungsi dari hipotalamus yang paling utama adalah melaksanakan homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan bahwa semua sistem tubuh itu tetap dalam kondisi yang stabil ya. Kemudian yang kedua adalah hipofisis ya, atau disebut dengan kelenjar pituitari. Nah, kelenjar hipofisis ini seukuran kacang polong dan terletak di lubang bertulang tepat di belakang pangkal hidung kita ya. Melekat pada pangkal otak oleh batang tipis. Hipotalamus yang mengendalikan hipofisis dengan mengirim pesan terletak tepat di atas kelenjar hipofisis ya. Jadi di atas di sini ada hipotalamus, kemudian di bawahnya itu ada yang namanya hipofisis atau kelenjar pituitari ya. Kemudian ada kelenjar pineal, yaitu kelenjar kecil yang terletak di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Ini juga terdapat di dalam otak ya. Ini bentuknya sangat kecil sekali, makanya disebut kelenjar kecil. Nah, hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal ini mempunyai fungsi adalah mengatur dan memberi sinyal kapan waktu untuk tidur dan waktu untuk terjaga. Ya, ini kelenjar pineal. Kemudian ada kelenjar tiroid, Anda bisa lihat, dan kelenjar paratiroid yang ada di bagian leher kita, ya, ada di bagian leher kita di sini ya. Untuk kelenjar paratiroidnya itu ada 4 ya, di bagian kanan 2, di bagian kiri juga 2. Kelenjar tiroid sendiri itu adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon yang lainnya. Sedangkan kelenjar paratiroid adalah kelenjar endokrin yang berfungsi untuk mensekresikan hormon paratiroid, yaitu kelenjar paratiroid itu juga terletak di leher manusia dan mempunyai 4 buah, yaitu di sebelah kanan ada 2 dan di sebelah kiri itu ada 2. Kemudian kita lihat di sini ada yang namanya kelenjar timus yang ada di bagian dada ya, yaitu sebuah kelenjar yang terletak di depan dada yang mencapai berat maksimal ketika kita dalam usia pubertas ya. Hingga saat ini fungsi dari kelenjar diketahui hanya sebagai tempat produksi sel T yang dibutuhkan di dalam sistem imun adaptif, yaitu sistem untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian ada kelenjar suprarenal atau disebut kelenjar adrenal ya, yaitu bagian yang paling penting juga di sistem endokrin, di mana menghasilkan hormon yang memainkan peranan kunci dalam respons stres metabolisme, keseimbangan garam dan air di dalam tubuh, dan merupakan anggota penting dari sumbu sistem endokrin yang terdiri dari hipotalamus dan kelenjar hipofise.
Kemudian di sini ada yang namanya kelenjar pankreas ya, kelenjar pankreas ya. Di sini berarti letaknya juga di pankreas ya. Adalah sekelompok sel yang terletak pada pankreas yang dikenal dengan pulau-pulau Langerhans ya. Kemudian ada kelenjar adrenal yaitu atau sama ya tadi ya, suprarenal itu sama dengan adrenal. Kemudian di sini ada testis ya pada pria, yaitu kelenjar kelamin pada pria baik manusia maupun hewan. Nah, ini sebagai tempat memproduksi sperma ya, pada pria itu mempunyai dua testis yang dibungkus dengan skrotum. Kemudian pada wanita itu ada yang namanya kelenjar ovarium ya, atau indung telur. Ini merupakan tempat memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon seperti estrogen, progesteron, dan hormon-hormon yang lainnya. Sel telur pada wanita itu berada di bagian kanan dan bagian kiri pinggul. Nah, kelenjar tadi itu menghasilkan sebuah hormon ya. Apa itu hormon? Hormon itu merupakan bahan yang dihasilkan oleh tubuh, oleh organ yang memiliki efek regulatorik atau mengatur spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Contohnya, kalau hormon prolaktin itu berarti mengatur terhadap produksi air susu ibu. Berarti hormon itu akan berefek atau beraktivitas di sekitar payudara. Hormon itu bertindak sebagai transmitter atau pembawa pesan yang dilepaskan ke dalam aliran darah dan dibawa oleh sel yang diterjemahkan sebagai suatu tindakan untuk mengatur metabolisme dari organ tubuh. Jadi hormon itu tidak bersifat universal. Jadi kalau hormon A ya berarti hanya spesifik pada organ A. Contohnya tadi hormon prolaktin spesifik pada organ yang ada di payudara karena fungsi hormon ini adalah membantu menambah produksi air susu ibu. Nah, sifat hormon itu bekerja secara spesifik pada organ atau bagian tubuh atau aktivitas tertentu, dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar. Bekerjanya lambat, tidak spontan seperti syaraf, ya, dan tidak dihasilkan setiap waktu, ya, diproduksi hanya apabila diperlukan. Nah, klasifikasi hormon berdasarkan pelarut lemak dan air atau disebut hidrofilik atau lipofilik. Kalau yang larut di dalam air namanya hidrofilik, kalau yang larut di dalam lemak namanya lipofilik. Hormon yang larut dalam air itu seperti insulin, glukagon, hormon adrenokortikotropin atau ACTH dan hormon gastrin ya, seperti polipeptida dan ketokotalamin atau dopamin, norepinefrin dan epinefrin. Nah, glukagon sendiri itu adalah hormon sintesis yang digunakan untuk mengatasi kadar gula darah yang sangat rendah pada penderita diabetes mellitus ya, yang menggunakan insulin ya. Obat ini juga bisa digunakan untuk membantu mempermudah pemeriksaan radiologi pada saluran pencernaan. Hormon gastrin itu ada di lambung, itu berefek memicu sekresi getah lambung yang sangat asam oleh bagian fundus lambung ya. Untuk hormon adrenokortikotropik itu berperan dalam merangsang kelenjar adrenal yang ada di ginjal untuk melepaskan hormon kortisol yang menjaga tekanan darah dan kadar gula darah itu tetap stabil. Sedangkan hormon yang larut di dalam lemak atau disebut lipofilik itu termasuk steroid, yaitu estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, aldosteron, dan tironin atau tiroksin. Nah, estrogen, progesteron, dan testosteron itu termasuk di dalam hormon untuk kesuburan. Nah, karakteristik hormon sendiri itu sekresinya itu diurnal. Diurnal itu artinya polanya itu naik turun dalam periode 24 jam ya. Jadi ada hormon yang dihasilkan misalkan kortisol itu meningkat pada pagi hari dan turun pada malam hari. Atau misalkan hormon melatonin dan serotonin. Kalau melatonin itu akan banyak muncul ketika dalam suasana yang gelap ya. Sedangkan serotonin itu dalam kondisi atau suasana yang terang gitu ya. Jadi sifatnya itu ada yang diurnal, yaitu polanya naik turun dalam periode 24 jam. Kemudian sekresi hormon itu pulsatif dan siklik, naik turun sepanjang waktu tertentu. Contohnya estrogen. Estrogen pada
laki-laki dan perempuan pada masa sebelum pubertas atau masih masa kanak-kanak itu produksinya tidak terlalu banyak ya dibandingkan ketika remaja itu masuk ke dalam usia pubertas di mana estrogennya itu sangat banyak sekali untuk produksinya dan estrogen itu akan turun produksinya ketika wanita itu masuk ke dalam usia lansia ya otomatis produksinya akan turun. Sekresi variabel dan tergantung pada kadar substrat yang lainnya. Jadi ada hormon-hormon yang ketika keluar itu sangat dipengaruhi oleh kadar zat-zat yang lain. Contohnya paratiroid itu disekresi dan berespon itu banyak itu jika ada kadar Ca serum di dalam darahnya itu banyak. Regulasi atau pengaturan ya. Dua kelenjar yang utama yang tadi kita sudah jelaskan di awal ada hipotalamus, hipofisis, ada pineal, ada tiroid, adrenal dan lain sebagainya. Itu ada dua kelenjar yang paling utama yaitu hipotalamus dan hipofisis. Aktivitas hormon dikontrol oleh hipotalamus yang menghubungkan sistem persarafan dan endokrin yang akan mengsekresi hormon releasing dan inhibiting. Jadi hipotalamus itu merangsang dulu hormon untuk memunculkan hormon yang lain ya atau yang disebut grandmaster. Jadi hormon itu akan bekerja untuk menggertak atau merangsang hormon yang lain untuk produksi hormon yang berikutnya. Kemudian sistem umpan balik, peningkatan sekresi ACTH atau adenokortikotropik hormon itu merangsang peningkatan kortisol dan korteks adrenal itu menyebabkan penurunan pelepasan ACTH yang lebih baik. Nah, ini kita lihat gambarnya hipotalamus itu di sini ya di otak, kemudian di bawahnya itu ada hipofisi atau pituitari ya, nama lain dari hipofisi itu kelenjar pituitari ya. Kemudian di sini bagian hipofise itu ada bagian depan atau anterior, kemudian ada bagian belakang posterior di mana masing-masing lobus atau bagian itu menghasilkan hormon yang berbeda. Nah, ini sistem hormon, sistem neuron yang ada di otak ya. Jadi otak memunculkan hormon itu karena ada pengaruh dari saraf-saraf ya. Misalkan, oh ini ada pubertas, berarti hipotalamus akan mendorong pituitari untuk mengeluarkan hormon, yaitu salah satunya adalah hormon estrogen dan progesteron. Sekarang kita lihat struktur dan fungsi hipotalamus, yaitu hipotalamus itu terletak di batang otak ya. Hipotalamus sebagai sistem endokrin mengontrol sintesa dan sekresi hormon-hormon yang ada di hipofise ya. Hormon-hormon hipotalamus antara lain ACRH ya. Anda nanti bisa tolong dicari ya untuk masing-masing hormon ini fungsi dari hormon-hormon ini apa dan target tujuan dari hormon-hormon ini adalah bagian tubuh apa ya nanti untuk penugasan di akhir ya. Ada ACRH, ada adrenocortico-releasing hormone. Jadi hipotalamus itu mengeluarkan adrenocortico-releasing hormone. Nah, nanti releasing berarti ini membantu melepaskan. Adrenocortico-releasing hormone ini nanti akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon yang namanya adrenocortico inhibiting hormone ya. Adrenocortico inhibiting hormone itu berarti kebalikan dari releasing. Kalau cortico releasing hormone itu membantu untuk mengeluarkan hormon kortikosteroid, kalau inhibiting itu berarti mencegah supaya hipofisis tidak mengeluarkan hormon tersebut. Kemudian thyroid releasing hormone. Hipotalamus itu akan mengeluarkan hormon TRH ya. Kemudian hormon TRH ini akan ditangkap oleh hipofisis untuk mengeluarkan hormon yang namanya thyroid hormone ya, TH, thyroid hormone. Nah, thyroid itu juga ada hormon yang mencegah keluarnya hormon tersebut yaitu namanya thyroid inhibiting hormone. GnRH atau gonadotropin releasing hormone itu juga dikeluarkan oleh hipotalamus, kemudian yang membantu menghambat pengeluaran hormon tersebut itu ada yang namanya gonadotropin inhibiting hormone.
Kemudian ada PTRH, Parathyroid Releasing Hormone. Kemudian ada yang penghambat juga, yaitu PTIH, Parathyroid Inhibiting Hormone. Ada PRH, Prolactin Releasing Hormone. Kemudian ada Prolactin Inhibiting Hormone. Ada Growth Releasing Hormone, ada Growth Inhibiting Hormone. Kemudian ada MRH, Melanocyte Releasing Hormone, dan ada Melanocyte Inhibiting Hormone. Jadi hipotalamus mengeluarkan hormon-hormon yang dapat membantu merangsang keluarnya hormon, juga dapat mencegah untuk keluarnya hormon tertentu. Nah, sekarang hipofise ya. Hipofise itu terletak di sela tursika, lekukan ospenodialis basis kranii berbentuk oval dengan diameter kurang lebih 1 cm. Dibagi menjadi lobus anterior, posterior, dan lobus tengah ya, intermediate. Tetapi yang biasanya lebih dikenal itu adalah lobus anterior dan lobus posterior. Hipofise itu juga dijuluki oleh master gland atau hormon kelenjar yang merangsang hormon kelenjar lain untuk mengeluarkan hormon tertentu ya, karena kemampuan hipofise dalam mempengaruhi atau mengontrol aktivitas kelenjar endokrin yang lain. Nah, kelenjar hipofisis memegang peranan penting dalam mensekresi hormon dari semua organ endokrin, mengatur agar setiap kelenjar endokrin dapat melaksanakan tugas dengan baik. Fungsi hipofise diatur oleh sistem saraf pusat melalui hipotalamus. Sistem saraf pusat merangsang neurosekretori dalam hipotalamus untuk menghasilkan hipofisiotropik hormon, kemudian untuk mengatur hipofise. Nah, ini bisa dilihat ya kelenjarnya ya. Hipofisis itu ada anterior, ada posterior, kemudian di sini ada hormon-hormon yang dikeluarkan oleh lobus anterior, kemudian yang belakang di sini ada hormon-hormon yang dikeluarkan oleh lobus posterior. Lobus anterior itu terdiri dari jaringan epitel kelenjar sehingga disebut juga dengan adenohipofisis. Membentuk hormon sendiri yang kemudian akan dibebaskan dalam darah. Hipofisis anterior mengeluarkan 6 hormon peptida utama, yaitu ada growth hormone, ada thyroid stimulating hormone, ada adrenocorticotropic hormone, ada gonadotropin hormone, ada prolaktin, dan ada MSH atau melanocyte stimulating hormone. Kemudian untuk lobus posterior itu terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut juga neurohipofisis. Kalau tadi anterior disebut adenohipofisis ya. Secara fungsional dan anatomis, hipofisis posterior sebenarnya merupakan perpanjangan dari hipotalamus. Hipofisis posterior tidak menghasilkan hormon apapun, hanya menyimpan dan setelah mendapatkan rangsangan yang sesuai akan mengeluarkan 2 hormon peptida, yaitu vasopressin dan oksitosin ya. Nah, ini fungsi dari vasopressin dan fungsi dari oksitosin nanti bisa dibaca, yaitu kalau yang di dalam kebidanan itu seringnya adalah oksitosin, yaitu merangsang pengeluaran ASI, merangsang kontraksi uterus pada saat proses persalinan. Kemudian sebenarnya ada satu lobus lagi di hipofisi, tapi itu jarang sekali dibahas ya. Tetapi ada, yaitu lobus intermediate. Terletak di antara lobus anterior yang depan dan posterior dan menghasilkan hormon endorfin, yaitu mengendalikan reseptor rasa nyeri. Endorfin ini biasa disebut dengan hormon bahagia. Ketika kita suka, kita mendengarkan lagu-lagu yang kita sukai dan kita merasa bahagia, maka secara otomatis akan keluarlah yang disebut dengan hormon endorfin tersebut. Untuk bagan nanti bisa dilihat ya. Nah, ini tadi kelenjar tiroid ya, kelenjar tiroid. Anda bisa lihat ya, di sini ada tiroid ya, di bagian leher ya. Struktur dan fungsi kelenjar tiroid terletak di bagian depan tepat di bawah kartilagio cricoid di samping kiri dan kanan trachea. Berat pada orang dewasa kurang lebih 19 gram, ada 2 lobus kanan dan kiri yang dipisahkan oleh ismus ya. Masing-masing lobus ketebalan kurang lebih 2 cm, lebar 2,5 dan panjangnya 4 cm. Terdapat folikul dan parafolikuler mendapat sirkulasi darah dan arteria tiroid superior dan inferior disarapi oleh saraf adrenergik dan kolinergik. Nah, kemudian kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon yaitu T3 atau biasa
iodotironin, T4 tetraiodothironin, dan tirokalsitonin ya. Bahan-bahan ini untuk pembentukan hormon adalah yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Jadi makanya ada yang namanya tiroidisme itu karena kekurangan hormon yodium. Jika asupan yodium kurang, maka akan bisa menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid yang biasa disebut gondok ya. Gondok ya, bukan gondong. Fungsi kelenjar tiroid itu mempengaruhi pertumbuhan dan maturasi jaringan tubuh, mengatur kecepatan metabolisme tubuh, menambah produksi panas, dan menyimpan energi pada konsentrasi hormon tiroid yang tinggi, dan mengatur penggunaan O2 dan pengeluaran CO2 di dalam sel. Nah, struktur fungsi dan kelenjar paratiroid tadi ada tiroid, ada paratiroid. Tadi sudah saya sebutkan bahwa paratiroid itu ada 4, 2 di kanan dan 2 di kiri ya. Kelenjar paratiroid menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid berjumlah 4. Kelenjar ini terdiri dari Schiff cell dan occipit cell. Kelenjar ini mensintesa dan mensekresi hormon paratiroid atau paratohormon. Kelenjar paratiroid itu menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid. Fungsi kelenjar tiroid mempercepat absorpsi kalsium di intestinum, di saluran pencernaan, mengontrol pengeluaran kalsium dan fosfor oleh ginjal. Jika suplai kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi penyerapan tulang sehingga menambah kalsium di dalam darah. Nah, ini kelenjar timus itu juga sama ya, yang ada di sekitar bagian leher ya, itu ada namanya kelenjar timus. Terletak dalam rongga mediastinum di belakang osteum dalam rongga torak, berwarna merah dan terdiri dari 2 lobus ya. Fungsi kelenjar timus sendiri itu sumber sel yang bersifat imunologis untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, mengaktifkan pertumbuhan badan sehingga pertumbuhan meningkat pada masa bayi sampai remaja, dan setelah dewasa pertumbuhannya akan menjadi berkurang. Struktur dan fungsi kelenjar pankreas ini juga ada di bagian pankreas ya. Pankreas itu terletak di retroperineal rongga abdomen bagian atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal ke klien. Panjang sekitar 10-20 cm dan lebar 2,5-5 cm. Mendapat asupan dari arteri mesenterical superior dan splenikus, berfungsi sebagai organ endokrin dan eksokrin, berfungsi sebagai organ endokrin karena di pankreas terdapat pulau-pulau Langerhans yang terdiri dari 3 jenis sel ya. Ada sel alfa, sel beta, dan sel theta. Nah, ini kelenjar sel gamma, maaf, sel theta, sel gamma. Ini kelenjar pankreas, sel alfa, ada sel beta, ada sel gamma, yang masing-masing itu punya fungsi yang sendiri-sendiri ya. Nah, ini ada kelenjar adrenal, itu kelenjar adrenal berarti ada di dalam ginjal, korteks ginjal ya. Struktur dan fungsi kelenjar adrenal itu terletak di kutub atas kedua ginjal ya. Terdiri 2 lapis yaitu bagian korteks dan bagian medula. Korteks itu di bagian luar dan medula itu di bagian dalam. Di bagian korteks adrenal itu dibagi menjadi 3 bagian, ada glomerulus, ada zona glomerulus yang bagian luar, kemudian zona fascicularis, kemudian ada zona reticularis. Kemudian untuk bagian medulanya itu berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom ya, menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin, dan dapat juga melepaskan adrenalin dan noradrenalin. Fungsinya adalah meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernafasan, dan meningkatkan produksi gula darah di dalam hati. Nah, ini ada hormon seks androgen dan estrogen. Androgen itu pada pria dan estrogen pada pria ya. Kelebihan hormon seks oleh kelenjar adrenal dapat menimbulkan gejala klinis, yaitu kelebihan pelepasan androgen itu akan terjadi virilisme, dan kelebihan pelepasan estrogen akan menjadi ginekomastia dan retensi natrium dan air. Kemudian struktur dan fungsi kelenjar gonad atau kelenjar seks terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi atau kehamilan dan tampak jelas pada minggu pertama. Keaktifan kelenjar gonad terjadi pada masa prepubertas dengan meningkatkan sekresi hormon gonadotropin, ada FSH dan LH. Nah, testis ya, ini yang ada pada pria itu ada 2 buah, yaitu dalam skrotum, mempunyai fungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi, menghasilkan hormon testosteron atau hormon laki-laki dan estradiol di bawah pengaruh luteinizing hormon atau LH.
Efek estrogen pada fetus merangsang diferensiasi atau pembelahan perkembangan genital ke arah pria. Pada masa pubertas akan merangsang perkembangan tanda-tanda seks sekunder, perkembangan bentuk tubuh, distribusi rambut tubuh, pembesaran laring, penebalan pita, suara, pertumbuhan, dan perkembangan alat genitalia. Untuk ovarium sendiri berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan sebagai organ reproduksi, ovarium menghasilkan sel telur atau ovum. Yang setiap bulan itu terjadi masa ovulasi atau keluarnya sel telur. Estrogen dan progesteron akan mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima hasil konsepsi serta mempertahankan laktasi. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk sistem endokrin pada manusia, anatomi dan fisiologinya. Untuk berikutnya kita bisa diskusikan di WA Group. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Bila bisa pilih hak wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.